Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fattaqullaha ayyuhal muslimun. فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات رحمني الله وإياكم. Alhamdulillah, di subuh ini kita kembali diizin Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamu di antara tamu-tamunya. Mudah-mudahan segala apa yang kita amalkan Allah terima dan beri pahala yang dilipat gandakan. Dan semoga segala dosa dan kesalahan Allah pun memberikan maaf dan ampunan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul pada pagi ini lepas subuh sampai menjelang syuruk nanti dalam rangka mempelajari dan mudah-mudahan memahami serta mengikuti apa yang telah diwariskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya melalui kitab Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Al-Adabu Al-Mufrad. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita sampai pada bab yang ke-170. Alhamdulillah, ada banyak adab yang kita pelajari. Mudah-mudahan semakin tinggi adab dan budi. Qala rahimahullah, babu mu'anaqatis sabih atau babun mu'anaqatu as-sabih. Bab tentang memeluk anak kecil. Subhanallah. Bab tentang memeluk anak kecil. Ini masih ada korelasinya dan relevansinya dengan bab sebelumnya, yaitu babu rahmatis saghir. Bab tentang kasih sayang kepada anak kecil. Tapi Imam Al-Bukhari sengaja mengkhususkan bab ini dengan bab al-mu'anaqah. Karena sayang bisa saja diartikan dengan memberikan nafkah, memberikan belanja, kemudian melindunginya dari hal yang berbahaya. Tapi mungkin dalam bab ini memeluk dan mencium kadang tidak semua orang bisa. Seperti Aqra' ibn Habis yang datang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumi cucunya atau anaknya, lalu dia bilang, ataf'alu hadha ya Rasulullah, ana indi ashratun minal aulad ma qabbaltu ahada minhum. Apakah kamu melakukan ini ya Rasulullah? Saya punya 10 anak tapi tak pernah mencium mereka seorang pun. Subhanallah. Bukan. Tapi Nabi mengartikan itu sebagai kasih sayang. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak memiliki sifat kasih sayang tak akan disayangi. Maka Nabi menjadikan mencium anak kecil adalah bagian daripada kasih sayang. Dan saya yakin bahwa orang yang memiliki anak 10 pasti ada sayang pada anaknya. Buktinya dengan sayang itu dia berikan nafkah, dipelihara, dijaga.
Cuman baginya mungkin tidak sampai pada bab menciumi anak. Ini 10 orang, anaknya tidak pernah diciumnya. Barangkali, jangan-jangan ibunya juga tidak diciumnya. Allah musta'an. Jadi kata Nabi SAW ini, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Nah, Imam Al-Bukhari sengaja memisahkan bab ini dari bab Ar-Rahmatul As-Saghir, bab kasih sayang pada seorang anak, karena ada makna khusus di dalamnya, yaitu bab memeluk anak kecil. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Salih قال حدثنا معاوية ابن صالح عن راشد ابن سعد عن يعلى ابن مرة أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام فإذا حسين يلعب في الطريق فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يديه فجعل يمر مرة ها هنا ومرة ها هنا يضاحكه حتى أخذه فجعل إحدى يديه في ذقنه أو في ذقنه والأخرى في رأسه ثم اعتنقه فقبله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا منه أحب الله من أحب الحسن والحسين سبطان من الأسباط. وأخرجه أيضا المصنف في الأدب الكبير في التاريخ الكبير والترمذي وابن ماجه. Nah, dan berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Abdullah bin Salih, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Salih ibn Muhammad bin Muslim Al-Juhani, Abu Salih Al-Misri, dikenal dengan Katibul Laits, Katibu Al-Laits, wa huwa saduq. Qala hadatsana Muawiyah ibn Salih, telah menceritakan kepada kami Muawiyah ibn Salih Al-Misri, wa aidan saduq. An Rashid ibn Sa'ad, dari Rashid ibn Sa'ad. An Ya'la ibn Murrah, dari Ya'la ibn Murrah Al-Madani, annahu qal, dia berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya berjalan di luar. Wa du'ina ila ta'am, yaitu diundang untuk makan. Subhanallah ya, diundang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan. Ini dekat dengan Nabi, diundang Nabi, tak bawa kita sekali. Subhanallah, diundang untuk makan. Nah, fa idza Husainun, ketika berjalan itu tiba-tiba dilihatnya Husain yal'abu fit tariq. Husain sedang main-main di jalan. Berjalan, nampak oleh Nabi SAW Husain sedang main di jalan. Ya, kalau dulu kan jalan tidak banyak, tidak pakai mobil sana kan, di jalan, main di jalan. Fa asra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amam al-qaum, melihat Husain, itu Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu beliau yang sangat disayangnya. Melihat itu Nabi SAW berlari menuju anak kecil tersebut. Subhanallah, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Ini dialah adab yang luar biasa dari Nabi SAW. Anak kecil ketika kita berlari kepadanya, dia merasa dia punya nilai dan harga. Ya, ketika dia diperhatikan. Ini kadang-kadang sebagian orang tua lewat di rombongan anak-anak, anak besar masa mempedulikan anak kecil. Turun pula martabat dibuatnya kan. Bukan. Justru ini orang yang tinggi, bila merendah balik tinggi, tambah tinggi lagi. Karena dia orang sudah tinggi, kita sudah tinggi, orang tua. Bila kita merendah,
yang memperhatikan yang di bawah, kita akan tetap ditinggikan. Oleh itu Nabi SAW asra, dia cepat menyongsong Husain yang sedang main tadi. Tentu hal ini akan senantiasa terpatri dalam ingatan anak kita sampai besar. Tentu tahu sendiri, sekarang saya misalnya masih nampak gambar-gambar ya orang-orang yang dulu di masa kita kecil, ya mungkin waktu itu sering berjalan tanpa kain pula, kadang tanpa baju, tanpa celana kadang waktu itu kan. Tapi ada orang-orang tua waktu itu di kampung itu, Masya Allah, bila melihat anak kecil, karena kita anak yatim, panggil sini ya, diusapnya kepala tuh. Ada yang kadang ngusap kepala aja, kadang ada yang buat gulu-gulu. Ini yang paling. Besok kalau nampak itu, sudah sengaja kita jalan lagi. Artinya apa? Dari kecil kita sudah tahu mana yang memperhatikan, mana yang tidak memperhatikan. Tapi kalau ada pula yang datang suka marah-marah sama anak-anak, asal dia lewat kita sembunyi. Ada. Jadi ada yang ditunggu kehadirannya oleh anak-anak. Ya kalau 1, 2, 3, 4 mungkin seluruh anak di tempat itu menunggu kehadiran kita. Ya subhanallah, kalau bikin acara tidak perlu pakai undangan lagi tuh, sudah penuh tidak ramai. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Ini kesan-kesan ini akan terukir sampai mungkin wallahu alam. Dan mungkin ini yang menyebabkan anak ini juga sayang pada anak-anak nanti. Setelah besar dia pun juga menyayangi anak-anak. Otomatis kita sudah menjadi contoh, ya, menjadi guru yang subhanallah tanpa kadang-kadang tidak didapatkan dalam bangku-bangku pelajaran yang kadang kita bayar mahal. Tidak bayar mahal. Oleh itu kaum muslimin semua dirahmati Allah, seorang muslim, khususnya orang-orang yang dituakan atau yang didahulukan selangkah, memang harus memiliki hal-hal yang seperti ini. Fa'asra'an Nabi SAW amamal qaum, melihat cucunya. Padahal kan bisa saja Nabi berasa, nah kita sedang acara resmi, sedang acara resmi. Ma'asyarul kiram, kita kadang-kadang terlalu resmi itu kadang merusak juga kadang. Ya, protokoler itu, makanya saya paling tidak suka protokoler. Ya kalau ada misalnya pemimpin-pemimpin yang tidak pernah saya kunjungi, saya karena takut protokoler itu. Kemarin ketika Jakarta, pejabat di kementerian bilang nanti mampir di kantornya katanya. Saya iyakan aja. Cuma masalahnya saya ingat, beliau memang suruh mampir kan, tapi nanti protokolnya suruh nunggu setengah hari pula kadang. Ya. Ya. Kadang cuma mengucapkan salam aja nunggu setengah hari. Oleh sebab itu saya doakan saja, mudah-mudahan ada masanya ya kita tanpa antri masuk itu. Masuk tanpa antri. Kan masuk tanpa antri kan ikut rombongan sekali kan. Kan ada masanya Ustaz ya. Kalau antri lah dong. Protokol makannya payah kan kalau pakai protokol. Ma'asyarul kiram, enggak. Kita ma'asyarul kiram pernah suatu acara Ustaz. Salah seorang menteri selesai dia menyampaikan sambutannya, karena saya menterjemah, lewat depan saya dipeluknya saya. Jadi menurut protokol itu melanggar protokoler gitu. Dibilang sama saya itu enggak, secara protokol enggak betul itu katanya. Antum jangan protes saya, protes Pak Menterinya, saya bilang. Artinya apa? Dia ingin mengapresiasi, dia merasa senang dengan bahasa terjemahan tadi itu. Senang. Dia pandai juga dikit bahasa Arab, tapi diperlu juga diterjemahkan. Subhanallah. Jadi kata protokol enggak pas. Kalau saya menteri juga, saya akan juga peluk itu orang. Ya. Karena protokol itu kadang-kadang menyusahkan. Menyusahkan. Kadang-kadang Allah musta'an. Nah, sebab itu kalau Ustaz Dayak nanti jadi menteri jangan pakai protokol Ustaz. Ya, khususnya kalau Ustaz yang datang gitu ya. Tolong jangan pakai protokol. Itu masih ingat Muhammad Al-Fatih. Dulu ketika gurunya datang ke istana, si Syekh siapa sih? Datang ke istana, disuruh oleh protokol nunggu, dimarahin itu sama Muhammad Al-Fatih. Kamu kalau guru saya masa disuruh nunggu-nunggu gitu?
Besok kalau masuk series buku apapun, acara resmi seperti apapun, beliau harus langsung masuk. Tidak boleh karena menunggu. Ulama disuruh nunggu. Kalau ulama suruh nunggu, tertuduh nanti bawa proposal. Itu masalahnya. Lama sekali orang nengok-nengok kan. Wih, ada Ustaz Dasman di sini, pasti bawa proposal. Bawa proposal. Karena awak nak salam aja kadang ya kan. Atau nak nyampaikan sebuah ide dan usulan misalnya. Nah, misalnya tempat-tempat pariwisata kalau bisa, ya para penguasa ini mengaturnya meminimalisir terjadinya kemaksiatan. Menghilangkan mungkin tidak bisa, meminimalisir. Ya. Misalnya katanya begitu, tapi ketika orang lihat, karena rata-rata ada bawa proposal, bawa proyek, dikiranya juga Ustaz main proyek. Nah, akhirnya itulah, awak tertuduh berduit, rupanya hanya tertuduh aja, Allah musta'an. Ma'asyil kiram doang. Jadi Nabi SAW, walaupun bersama para sahabatnya, ya istilahnya dengan rombongan orang-orang besar, tapi beliau juga memperhatikan anak kecil. Fa asra'a ilaihin nabi amamal qaum. Nabi berjalan lebih cepat di depan kaum itu. Thumma basata yadayhi. Lalu Nabi membentangkan tangannya begini. Ini adalah cara orang-orang tua bermain dengan anak-anak. Seolah-olah dia kadang kamu tidak bisa lewat, gitu. Dia hambat gitu ya. Masih ingat waktu kecil gitu kan, diginikan sama orang tua kan senang gitu itu. Ini biasa, ini ada cara yang sering dilakukan orang tua sengaja membentangkan tangannya seolah-olah kamu tidak bisa lewat di sini. Makanya anak kecil merasa senang dicandai dengan seperti itu. Kamu tidak bisa lewat, kamu tidak bisa lewat. Akhirnya dia pamarra faja'ala yamurru marratan min hauna. Dia coba lari dari sebelah sini, dapat juga lewat. Dihambat lagi sama Nabi SAW. Wa marratan min hauna. Sekali dia lewat dari sebelah kiri juga dihambat oleh Nabi SAW. Ya, cobalah nanti nampak jumpa anak kecil yang belum punya anak orang lah, ya kalau yang sudah banyak bisa. Jadi anak kecil dibuat seperti itu senang dia. Nah, yudahikuhu hatta akhadahu. Nabi sengaja membuat dia tertawa. Anak kecil itu tertawa, dan tertawa anak kecil itu indah kaum muslimin muslimat. Tawa orang tak berdosa. Tawa orang yang tidak berdosa, yang mungkin tawa yang tidak enak itu tawa orang yang berdosa. Ini ketawa cuman hatinya penuh kebencian begitu. Senyumnya nampak senyum yang benci, senyum yang senang. Ketawa pun ketawa yang dipaksakan. Nah, kalau dibawa ahli video tahu dia di mana video ketawa senyum tulus dan mana senyum karena fulus. Tahu dia orang itu. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yudhahiku hatta akhadahu. Dia sengaja membuat anak kecil itu tertawa sampai beliau memegangnya. Faja'ala ihda yadayhi bi dhaqanihi. Lalu Nabi SAW meletakkan salah satu tangannya di dagunya, wal ukhra fi ra'sihi, satu di atas kepalanya. Jadi beginikanlah anak kecil itu. Di dalam riwayat Ibnu Majah, fi fa'si ra'sihi, di ubun-ubunnya. Naam, thumma tanaqahu. Kemudian setelah dipegang dagunya, dipegang kepalanya, thumma tanaqahu, lalu Nabi memeluknya. Masya Allah, tabarakallah. Thumma tanaqahu faqabbalahu, memeluk dan menciuminya. Ini bab subhanallah yang dengannya Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini ke dalam ke dalam bab ini. Yani thumma tanaqahu, lalu dia memeluk. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, pelukan terhadap anak itu banyak artinya, ya, tanda kita itu sayang jelas. Kedua, akan membuat anak itu merasakan tentram, nyaman. Bahkan di saat anak demam panas misalnya, ada yang ngajarkan saya dulu di Madinah, orang tenaga kerja kita juga. Jadi obatnya tidak perlu paracetamol Ustaz katanya. Saya kalau anak saya sakit, saya dibuka baju anak itu, dipeluk. Nah, dan itu banyak membantu untuk menurunkan panas itu. Istilahnya transfer panas. Saya tidak tahu pakai lemu-lemu, saya tidak tahu. Jelas dia bilang enggak pakai apa-apa, hanya
Itu hanya terapi biasa. Artinya kita ketika dalam keadaan bersedih, ketika dalam keadaan gundah, dalam keadaan pikiran kacau, lalu dipeluk oleh seseorang. Tentu kan lihat sekarang, antum misalnya mengunjungi orang yang dapat musibah. Musibah datang, disalami, dipeluk, dikusuk punggungnya. Ada rasa ketenangan dan ketentraman di dalam. Beda kalau hanya dengan sekedar pejabat tangan. Itu pun sudah ada pengaruhnya. Tapi kalau dipeluk lagi, dikusuk punggungnya, apalagi masukkan amplop di sakunya, itu lebih sangat beda lagi. Ya, sabar ya, ya sabar. Mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya maksud ganti lebih baik bukan hanya ganti kalau menati istrinya ganti dengan apa? Bukan. Ganti dengan pahala, ganti dengan surga, ganti dengan rasa hati yang tetap bersyukur dalam segala keadaan. Nah, ini dipeluk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan diceritakan nanti oleh Husain setelah dia dewasa. Ya, dan ini akan dilakukannya nanti pada anak-anaknya dan anak kecil setelah dia dewasa. Nah, faqabbalahu. Jadi pelukan itu menandakan ketentraman, membuktikan cinta. Makanya kaum muslimin dan muslimat, orang ketika menghibur, ya, apalagi suami dan istri, menghibur suami, menghibur istri, istri menghibur suami, memeluk itu adalah salah satu cara terbaik. Cara terbaik untuk menenangkan, menenteramkan. Misalnya apa namanya, anak mau sekolah lagi di tahun baru, ajaran baru, baju belum dibeli, buku belum didapat, dan sebagainya. Sambil bercerita tuh sambil dipeluk lah. Jangan sambil bertatap muka, nanti tatap muka itu tambah berdebat akhirnya. Jadi sambil berpelukan, bercerita. Dan itu pun sudah menenteramkan sambil dibeli-beli. Paham lah antum lagi lah. Ini menenteramkan. Maka pelukan sangat memiliki makna yang mungkin Ustaz Hidayat lebih paham nih masalah ini. Ya, untuk pendidikan anak dan istri Ustaz ya. Nah, thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Husainun minni. Subhanallah, ditambah lagi, dibawa bermain, dicandain, kemudian dipeluk, dicium, sekarang diangkat di depan orang ramai. Husain minni, ini Husain nih bagian dari saya. Masyaallah kiram. Kita kalau ini juga adab yang sering juga kita terlupakan ketika kita berteman, apalagi kita orang yang banyak kepada kita orang segan. Lalu kita ada teman bertemu dengan orang yang mungkin lebih dari kita atau apa dengan kita, yang di samping kita, yang ikut dengan kita mungkin saja, ya kalau antum pejabat mungkin stafnya, kalau antum seorang dosen mungkin muridnya, atau seorang pekerja mungkin ini asistennya dan sebagainya. Yang di hadapan kita bisa saja orangnya tidak respect, tidak familiar, tidak respon. Dia lebih kepada muamalah, interaksinya apa namanya, profit non profit yang dipikirnya kadang menguntungkan atau tidak menguntungkan, sehingga antum dengan dia menyapa antum dengan hangat, tapi orang di samping tidak dia pedulikan. Ya, lalu Nabi ajarkan di sini, ya tunjukkan ini. Misalnya kalau meminjam Profesor Imam Suprayogo dulu, Rektor UIN Malang tuh, dia mengangkat anak buahnya, subhanallah, sangat-sangat ini punya berprestasi. Misalnya cleaning service di kantornya, office boy-nya, cleaning service-nya. Nanti kalau orang tanya, kamu kerja di mana? Bilang saya asisten rektor. Tentu akan beda bunyinya dengan
tukang bersih-bersih kan beda tuh. Padahal dia memang kerjanya cleaning service di kantor rektorat. Tapi rektornya bilang, itu kami dalam apa dulu pertemuan di Malang waktu itu, bilang, kamu itu asisten rektor. Asisten apa artinya? Hah? Pembantu. Sebenarnya pembantu. Ketika disebut asisten tinggi gajinya. Tapi bilang bahasa Indonesia turun harganya. Itulah kita, orang kita ini lebih bangga bahasa asing daripada bahasa kita. Coba bilang, air putih gratis. Antum tanyalah, air putihnya dikasih segelas penuh, ketika datang ke kasir berapa? Gratis Pak katanya, ya kan? Tapi antum bilang mineral water, sudah jadi mineral water, sudah air mineral, harganya naik. Apalagi kalau sudah di hotel pula, pakai istilah cold mineral water misalnya, dingin, naik harganya. Ini gara-gara bahasa berubah makna, berubah gaji. Makanya nanti antum lamar jadi asisten rumah tangga, ART. Itu pasti gajinya lebih tinggi daripada babu atau ini. Jadi bilangnya nanti kamu kalau ditanya kerja di mana, bilang asisten rektor. Bilang kerja di UIN, rektor. Kemudian kerjanya apa? Asisten rektor UIN Malang. Lalu dia bilang pekerja, saya kan asisten bapak Pak. Ya kamu kan asisten saya bagian makan siang katanya. Rupanya beliau makan siang ada jatah dari kampus terus, tapi beliau karena rumahnya dekat dan memang sangat senang makan dengan istrinya. Akhirnya dia pulang, makan siangnya diserahkan ke asisten tadi. Jadi cleaning service itu yang makan jatah rektor itu. Awak mau juga jadi itu. Makan awak CS tapi makanan hidangan rektor. Dia makan. Jadi kamu kan asisten saya bagian makan siang. Sebab kalau kamu tidak makan itu terbuang. Nanti mubazir. Subhanallah. Ini apa? Ini tanda orang menjiwai. Ya, ketika memiliki pekerja. Bekerja itu kalau kita bukan bosnya yang ngangkat, tidak akan ada yang ngangkat. Bukan begitu kan, anak buah kalau bukan kepalanya yang ngangkat, tidak akan ada yang terangkat. Subhanallah. Ini adab-adab yang kadang-kadang luput dari perhatian kita. Apalagi anak-anak kecil. Apalagi anak-anak kecil. Antum berjalan, ya tiba-tiba datang keponakan antum. Saya dengan Ustaz Dayat misalnya. Ustaz Dayat kadang-kadang karena sibuk melayani kita bicara, dia tidak peduli dengan anak kecil ini. Tapi ketika saya kenalkan, Ustaz, ini keponakan saya ini, umurnya sekian, kemarin juara umum, langsung keluar dompet Ustaz Dayat tuh. Oh iya ya katanya. Tadi disapa pun tidak, sekarang keluar ini hadiah. Keluar dompetnya. Ternyata uangnya uang apa pula, uang mainan. Jadilah uang mainan. Ada perhatian. Masyaallah. Ya, ini jarang. Saya juga pernah mengalami hal yang seperti ini dari seorang imam Masjid Nabawi, si Salah bin Muhammad Al-Budair, subhanallah, dan termasuk juga Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Dan masih banyak yang lain, tapi ini yang paling saya ingat saat ini. Waktu itu ada kasus yang melibatkan salah seorang TKW. Jadi minta saya untuk menjadi penterjemahnya. Subhanallah, beliau memang patut jadi imam, patut jadi dai, patut jadi qudwah. Apa sebab? Dalam beberapa momen saya uji betul. Saya bukan menguji, artinya teruji. Itu aja, teruji secara bukan sengaja saya, tapi saya memperhatikan. Pertama di antaranya ketika saya sedang di samping beliau di kantornya menunggu sidang, masuk seorang pejabat tinggi kantor gubernur Madinah. Biasalah yang namanya pejabat, biasanya ketemunya juga pejabat gitu. Dan karena memang orang Indonesia di Arab Saudi itu konotasinya mesti sopir. Salah orang kita juga diutus ke sana banyak sopir gitu. Jadi karena saya dikira sopirnya Syekh. Jadi sopirnya Syekh, jadi orang tuh salam sama Syekh, saya sama saya tidak salam gitu. Untung saya sudah tidak ngulurkan tangan gitu. Ya saya tahu diri juga lah. Orang dianggapnya sopir kan. Tapi Syekh subhanallah
tidak membiarkan momen ini lewat kecuali mengangkat saya. Jadi dibilang, ada dokter, pada awal dokter lagi, ini dokter Desmond Yahya Ma'ali, Yusa'iduna, dia membantu kita. Baru orang tulurkan tangan. Kalau enggak tadi, sudahlah enggak disalami, bicara pun enggak diajak gitu. Nengok pun enggak barangkali. Tapi dengan demikian, orang tuh jadi respon dengan kita, sampai nanya pula itu. Sampai pula nanya, akhirnya bisa datang TKW katanya. Kalau di Sumatera nggak ada saat ini sebelah. Karena orang Sumatera kan jarang yang datang ke sini. Kecuali yang tenaga profesional ada. Tapi kalau untuk asisten rumah tangga kayaknya jarang yang dari kita. Dan mungkin lebih bagus tidak. Lebih bagus tidak. Karena mereka walaupun kayak orang Islam negeri, kita musafir, wanita musafir itu berbahaya. Apalagi kalau kayak Taiwan, Hong Kong, Singapura dan sebagainya, lebih berbahaya lagi. Cuman kita selalu yang namanya berita. Nah, Allah musta'an. Ini di antara beliau. Beliau juga bila sudah memanggil kita. Ini juga subhanallah tidak semua orang bisa. Bila sudah memanggil kita, walaupun tidak jadi sidang, Masya Allah, beliau sudah menghitung kehadiran. Itu dia hadir. Karena memang ada honornya. Cuman sabar nunggu 6 bulan. Ya, tapi bagus juga. Ya 100 ditambah 100 tambah 100, akhirnya 6 bulan terima juga 500. Kadang kan lumayan. Daripada hanya sekali langsung dapat habis. Akhirnya dapat beli buku juga kadang di situ. Beliau asal dipanggil, dihitung hadir. Kemudian, sebagian, dalam satu kehadiran, satu kasus, ada yang 2, ada yang 3. Kalau 3 kasus, dihitungnya 3. Yang lain, asal sekali hadir, dihitung 1. Coba bayangkan. Ini juga pelajaran bagi pimpinan, kalau ada pimpinan. Ya, rapat 3 kali, honornya harus 3 kali, jangan sekali. Kalau ada rapat yang di luar tupoksi, ini kadang-kadang tidak terpikir. Ada suatu kesempatan rapat 3 hari 4 malam, atau 4 hari, 4 hari 4 malam. Habis rapat, jauh pula pergi sana ke daerah lain, misalnya di sini ke Jakarta rapat. Tidak ada rekreasi, tidak ada refreshing, tidak ada uang saku. Nah, bagi saya ini, saya tidak terbiasa seperti ini, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bagaimanapun rapat itu lebih berat daripada bawa cangkul. Antum tahu, karena saya mencangkul sering. Ya kadang-kadang tercangkul padinya. Ya karena sambil nangis, kalau tidak mau disuruh juga sama mak kan, akhirnya padi itu cangkul. Dulu waktu kecil-kecil dulu, tercangkul padinya. Akhirnya besok tidak usah cangkul lagi katanya. Bagus ya. Tapi tidak lama disuruh lagi. Lebih berat kerja rapat di ruang tertutup itu, apalagi sehari, mulai jam 8 pagi, kemudian isoma, kemudian break sebentar, sambung lagi, sampai malam jam 11. 3 hari betul-betul. Ini kan perlu apa istilahnya Ustaz? Refreshing. Direpress ya, disegarkan kembali. Jangan setelah itu pulang langsung lagi masuk kantor kerja dan sebagainya. Kemudian pulang tiba-tiba diperiksa tas, dompet sama istri kosong. Akhirnya sudahlah, awak tidak bawa apa-apa, tiba di rumah, istri bilang besok jangan pergi lagi bang kalau tidak bawa apa-apa pulang aja. Misal gitu, misal. Walaupun tidak seperti itu, tapi geraknya kadang itu. Ya geraknya kan beda tuh. Beda antara yang bawa yang merah-merah di dompet habis pergi dengan yang kosong. Ekspresinya pasti beda. Tentu tahu sendiri lah. Masa tidak tahu? Ya, tidak akan mungkin saya tunjukkan pula. Gayanya beda-beda. Tapi kalau seandainya antum pulang 3 hari pergi luar daerah rapat, kemudian isinya Masya Allah. Ya. Apalagi antum yang serahkan sendiri dengan ininya. Beda. Maka seorang pimpinan juga harus punya feeling seperti ini.
Jangan hanya tahunya kerja tapi tidak ada apresiasi. Ma'asyal kiram. Ini kayaknya setuju semua kayaknya dengan ide ini. Yang jadi anak buah setuju semuanya, di pimpinan pusing. Nah, itu anggaran nggak ada katanya, kan itu selalu bilangnya ada nggak ada anggaran, tiba-tiba pas di ujung anggaran sisa silva sekian belas miliar misalnya, alasannya nggak ada, terus nggak ada. Bukan tidak ada, antum tak mau mencairkannya. Aturan ada, tapi antum ya tidak mau mencairkan. Sebagian orang ya dana milik negara itu seperti milik dia sendiri, sangat sulit. Sampai-sampai Ustaz Elmi bilang tuh, Dr. Helmi bilang, kalau setorannya, apa ibaratnya dana uang negara seperti apa Pak? Seperti Salemo katanya. Tarik ke atasnya cepat, sekali tarik langsung itu. Turunnya beransur. Kadang tersumbat pulang. Paham tak? Ya, kalau setoran tak boleh, tanggal sekian wajib setor. Betul Ustaz ya? Kalau enggak kena denda, penalti. Tapi pas pencairannya dijadwalkan tanggal 20 besok juga belum cair. Enggak ada boleh menuntut. Karena ada undang-undangnya Ustaz. Kita enggak boleh nuntut negara bila terlambat. Tapi kalau kita terlambat, negara berhak nuntut kita. Alhamdulillah. Kalau gitu jadi pemerintah jalan tuh. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kemudian qala Husainun minni. Jadi tunjukkan Husain ini bagian dari saya. Sehingga orang tahu, oh ternyata Husain harus disayang, harus dihormati, harus diberikan haknya. Karena sebagaimana Nabi SAW mesti dihormati, kita mesti menghormati anak, cucu dan keturunannya. Makanya di antara wasiat Nabi kepada kita adalah menjaga kehormatan ahli baitnya. Makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kaum muslimin wajib hukumnya mencintai ahlu baiti Rasulullah SAW. Ya, mencintai ahlu baiti Rasulullah SAW, karena iman kita menunjukkan itu. Siapa yang beriman mesti mencintai ahlu baiti Rasulullah SAW. Cuman cinta tak boleh cinta buta. Nah, karena sebagian kan cinta buta, asal keturunan Nabi, asal Habib namanya, akhirnya Allah musta'an. Ini juga kita tidak boleh buta. Karena tidak sedikit di antara keturunan Nabi SAW atau mengklaim sebagai keturunan Nabi tidak mengikuti Nabi SAW. Ada yang aliran-aliran menyimpang, dan ini tidak masuk dalam yang diwasiatkan Nabi SAW. Karena di zaman Nabi ada alul baitnya yang tidak beriman kepadanya. Misalnya yang paling terkenal Abu Lahab, sampai terlaknat sampai kiamat, dibaca terus tabat yada Abi Lahab. Ini orang yang paling termasuk yang paling sayang pada Nabi SAW. Kemudian ada Abu lagi, masa antum tidak tahu? Abu Talib, jasanya terhadap dakwah tidak bisa dipungkiri. Tetapi kita tidak bisa, walaupun hanya sekedar mengucapkan doa radhiyallahu anhu, tidak bisa mengatakan Allah maghfir lahu, tidak bisa. Tetapi apa sebab? Karena dia tidak mengikut Nabi SAW. Naqis ala hadha. Demikian juga keturunan-keturunan yang datang setelahnya, yang hidup paling dekat dengan Nabi saja tidak bisa kita ta'zim, apalagi mereka yang jauh dari Nabi SAW. Apalagi kalau hanya sekedar klaim. Ya, karena tidak tahu kita, tapi kita tidak boleh menuduh orang berdusta dalam nasab, tidak boleh, kecuali kita punya bukti yang nyata. Nah, kalau kita dibilangnya dia nasab Nabi, ya kita katakan, ya silakan. Nah, tidak boleh kita menafikan nasab orang. Cuman tetap saja kalau ikut Nabi SAW, istiqamah di atas sunnahnya, kita wajib menta'zim, menghormatinya dua kali. Karena menghormati Nabi dan karena dia seorang mukmin. Karena seorang mukmin itu harus kita hormati dan ta'zim. Nah, Husainun minni wa ana minhu. Husain dariku dan aku juga bagian dari Husain. Artinya kalau Nabi sudah sebutkan itu tidak bisa dipisahkan.
Sama ketika antum orang yang kita cintai mengatakan kepada kita, ini ya, ini Ustaz Hidayat, ini sahabat yang tak bisa saya tinggalkan. Misalnya, kalau saya tidak ada seperti antum dengan saya, seperti itu dengan dia. Nah, kalau antum masih memang loyal ke saya, cinta ke saya, pasti kalau melihat beliau ingat kepada saya. Orang yang loyal kepada Husain, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, pasti akan ingat Nabi SAW. Nabi katakan dulu, Husainun minni wa ana minhu. Husain ini bagian dariku dan aku bagian daripadanya. Maka ketika kita menyebut nama Husain, menyebut nama Hasan, kita akan ingat Rasulullah SAW. Maka kita akan menta'zimnya. Tetapi sebagaimana menta'zim Nabi SAW tak boleh gulu, apalagi menta'zim Husain juga tak boleh gulu. Karena sebagian golongan menyimpang menjadikan ini hadis sebagai alat penetrasi untuk pengesahan alirannya, bahwa mereka menganggap Husain sebagai seorang wali dan saking walinya lebih tinggi dari Nabi. Bahkan ada mereka yang mentakzim Husain berlebihan, sampai-sampai di tempat-tempat minum di negaranya ditulis itu Syrab benam Husain. Apa artinya Syrab benam Husain? Bahasa mana tuh? Hah? Bahasa Persia. Berarti di mana? Di Iran. Jadi tempat-tempat minum-minum umum tuh ditulis di situ Syrab benam Husain. Minumlah dengan menyebut nama Husain. Kalau kita minum menyebut nama Allah, dia minum menyebut nama Husain. Nabi sendiri melarang kita untuk minum menyebut nama Nabi SAW dengan bismin Nabi. Dilarang oleh Nabi SAW. Ketika seorang sahabat mengatakan, Masya Allahu wa syi'ta. Ya, Masya Allah wa syi'ta. Seperti yang engkau kehendaki dan Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Disamakan saja Nabi dengan Allah. Ya, engkau kehendaki, Allah kehendaki dan engkau kehendaki, kan setelah Allah dia sebut. Kata Nabi SAW, Aturidu an taja'alani lillahi niddan. Kamu nak menjadikan saya tandingan bagi Allah SWT? Maka idza qala ahadukum la yaqul ahadukum ma syaa Allah wa syi'ta, walakin qala ma syaa Allah thumma syi'ta. Jelas? Makanya kita selalu mengatakan jangan tersinggung pula nanti. Ya, program ini alhamdulillah dengan izin Allah, kemudian atas saran Bapak Wali Kota, tersinggung Wali Kota, kemudian katanya dilambatkannya kita. Nah, itulah iman. Karena memang Wali Kota sendiri kalau Allah tak kehendaki tidak bisa dia mewarakan. Gubernur, presiden. Jadi berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Kan di mukaddimah kan ada itu. Undang-Undang 45. Berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Lupa menghapusnya. Tidak pakai Tuhan. Memang Allah memang. Berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Hah? Jadi subhanallah, berkat rahmat Allah. Kemudian baru perjuangan para pahlawan dan para syuhada. Dengan Nabi saja tidak boleh kita bilang berkat rahmat Allah dan Nabi SAW. Tidak boleh. Tapi berkat rahmat Allah, kemudian dakwah Nabi, kita menikmati Islam dan iman ini. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, menjadikan hadis ini sebagai penetrasi pengesahan aliran menyimpang, itu adalah bentuk penyimpangan. Betul, Husain minni wa ana minhu. Wajib kita menghormati karena menghormati Nabi SAW, tapi tidak boleh mengkultuskannya. Karena jangankan mengkultuskannya, mengkultuskan Nabi sendiri tidak dibenarkan. Tapi mereka sampai mengatakan, Inna li a'immatina maqaman la yablughuhu nabiyyun mursal wala malakun muqarram. Imam-imam kita, maksudnya imam yang 12, mulai dari Ali bin Abi Thalib, Husain, kemudian anak keturunan Husain sampai kepada Muhammad bin Hasan al-Askari,
yang disebut sebagai Al-Mahdi Al-Muntadhar, mereka punya kedudukan yang tidak didapat oleh Nabi yang diutus dan tidak pula oleh malaikat yang dekat dengan Allah. Ini kan wulu Nabi saja tidak sampai derajatnya ke situ. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Nabi menyampaikan ini dalam bab adab anak kecil, walaupun masih anak-anak patut untuk kita sanjung. Karena memang anak kecil itu memang sukanya disanjung. Kalau kita kalau udah besar, suka juga disanjung rupanya. Awak udah besar kan suka juga disanjung. Cuman yang besar-besar ini jangan terlalu disanjung. Nanti riak datang, ujub timbul. Akhirnya takabur. Lebih baik yang besar-besar jangan. Yang kecil-kecil diberikan apresiasi. Dan misalnya anak kita misalnya rajin menghafal Quran, atau adabnya bagus kepada kawan, kepada orang lebih tua, lalu kita katakan, ini baru anak ayah, misalnya, boleh saja, ini baru anak ayah, Masya Allah, walaupun ayah tidak sampai seperti itu kadang-kadang, ini baru anak ayah, anak bangga, senang dengarnya, setiap dia buat kebaikan lalu diapresiasi. Ahabballahu man ahabbal hasana wal husain. Semoga Allah mencintai orang yang mencintai Hasan dan Husain. Dan kita katakan kita mencintai Hasan dan Husain sebagaimana mencintai Nabi SAW dan para sahabat yang lain. Beda dengan kalau orang menyimpang, alasan mencintai Hasan dan Husain, bahkan lebih hanya mencintai Husain saja, karena keturunan Hasan tidak masuk, yang masuk hanya keturunan Husain saja. Ya, Hasan tidak, padahal Hasan lebih tua dari Husain. Bahkan Ahlus Sunnah mengatakan Hasan lebih afdal daripada Husain, karena Hasan pernah jadi khalifah, dan beliaulah yang kata Nabi SAW, inna waladi hadha sayyid, anakku ini pemimpin, aslahallahu bihi baina ta'ifataini minal muslimin. Allah yuslihullah bihi baina ta'ifataini minal muslimin, Allah akan mendamaikan dengannya dua golongan orang Islam yang sedang berselisih. Ini mukjizat Nabi SAW. Terjadilah perselisihan antara pengikut Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu Husain setelah jadi khalifah, dia berani dengan penuh kebesaran hati meletakkan jabatannya sebagai khalifah dan menyerahkannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka Nabi mengatakan, inna hadha waladi sayyid yuslihullah baina ta'ifataini minal muslimin. Nah, Allah mencintai siapa? Mencintai Hasan dan Husain, sibtani minal asbah, adalah dua orang cucu dari banyak cucu. Artinya apa? Nabi SAW mentasbihkan, yaitu cucu-cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam dari keturunan Ishaq dengan al-asbat, maka ini juga disamakan dengan al-asbat seperti kabilah. Artinya dua orang ini bisa menjadi datunya umat, datunya kaum atau kabilah. Jadi orang besar, sibtani min asbab. Dan as-sibtu dalam bahasa Arab itu adalah cucu dari anak kita yang perempuan, cucu kita yang dari anak perempuan. Kalau cucu yang dari anak laki-laki disebut dengan hafidun. Hafid. Jadi kalau ada cucu antum dari anak laki-laki, anak-anak laki-laki, itu namanya hafid. Kalau cucu kita anak dari anak perempuan, itu namanya sibtun. Sibtun. Dan Hasan dan Husain adalah cucu Nabi, anak dari Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Barangkali sampai di sini kita mengaji pagi ini. Hadis ini penuh dengan pelajaran dari sisi adab, dari sisi akidah, dari sisi bagaimana cara bermuamalah orang yang tinggi terhadap yang rendah, seorang datuk kepada cucu, seorang sahabat dengan sahabat, dan bagaimana memberikan apresiasi. Dan bahwasanya bermain dengan anak-anak kecil itu tidak merusak reputasi, tidak menurunkan harga diri.
Tentu saja yang dimaksud bukan main seperti anak kecil pula. Tiap hari main kelereng semua anak-anak, bukan itu maksudnya. Ya kan, nanti tiap hari main palaka gitu, tiap hari main ular tangga, enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kita dalam poin-poin tertentu, artinya bukan mengangkat bahu terus ketika berhadapan dengan anak-anak, tapi ada kalanya kita boleh mengajak anak-anak bercanda dan itu tidak merusak harga diri kita. Wallahu ta'ala alam, bahkan itu termasuk adab yang dianjurkan dalam Islam. Terima kasih dan mohon maaf. Allah ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.